Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan tentang kajian agak ilmiah. Progres bibit menuju siap tanam. Ini asal muasal nama-nama blok perlakuan. Sudah kita temukan pada umur 1 sampai dengan 2 bulan, itulah blok penyungkupan atau blok 75%. Lalu video kedua, umur 3 sampai 5 bulan, kita sudah dapat nama, yaitu blok penyapian atau blok 50%. Nah, kita bahas yang berikutnya setelah pindah dari blok penyapian ini ke blok yang akan kita bahas, apa namanya? Kita cari tahu. Setelah bibit umur 5 bulan pindah ke blok baru lagi dengan intensitas cahaya matahari masuk sudah meningkat. Awalnya 25% di blok penyungkupan, kemudian cahaya matahari 50% di blok penyapian, dan meningkat lagi menjadi 75% cahaya matahari masuk, naungannya 25%. Kita bahas kriteria. Untuk perlakuan, nah di sini kalau di umur 3 sampai 5 bulan blok penyapian atau blok 5%, pengoptimalan pertumbuhan. Nah, kalau di sini lebih keras lagi. Optimalisasi kekokohan. Kekokohan ini kokohan batang, media, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dengan sendirinya mencakup optimalisasi pertumbuhan. Tetap pertumbuhan harus meningkat dan harus kokoh, itu maksudnya. Lalu pada umur 6 bulan ini persentase hidup mati belum kita ketahui. Kemudian naungan 25%, cahaya masuk ya 75%. Kematian ini belum kita ketahui. Kenapa? Karena di sini masih ada peningkatan kualitas. Kita cari peningkatan kualitas sampai menemukan standar bibit yang siap tanam. Jadi jangan dulu kita pindahkan pada umur 6 bulan ini. Lalu naungan sudah, fisiologi tanaman sudah berjalan. Berjalannya meningkat lagi. Sudah 80%. Sudah mau normal ini. Jadi 80% belum ke arah 100, berarti memang bibit ini masih harus dipertahankan di blok 1 ini. Kita belum tahu namanya. Kita lanjut. Kriteria bibit. Ini bibit sebenarnya standar bibit siap tanam. Cuman karena proses fisiologi tanamannya masih berjalan 80%, jadi belum kita bisa tanam ke hutan. Kita harus tingkatkan lagi sedikit. Tinggi bibit sudah 45 sampai 50 cm. Sudah standar untuk tanam. Tapi tadi fisiologinya belum sempurna. Kemudian kekokohan batang sudah termasuk kokoh 90% pada umur 6 bulan. Kekompakan media 80%, masih perlu kita tingkatkan. Jadi kita harus masih pertahankan bibit di blok ini. Kemudian jumlah helai daun itu sudah 30% dari ketinggian, artinya sudah standar untuk tanam. Sepertiga dari batang, tinggi bibit itu sudah adalah tajuk, itu sudah masuk standar bibit siap tanam. Nah, bicara tujuan ya itu tadi, kalau blok penyungkupan kepastian hidup, blok penyapian itu meningkatkan kualitas tumbuh, dan blok yang kita bahas sekarang belum tahu namanya itu meningkatkan kualitas tumbuh juga, kualitas tumbuh dan kekokohan. Kita lanjut. Berarti umur 6 bulan masih kita pertahankan blok ini, masuk ke umur 7 bulan berarti masih di blok ini, karena masih ada poin-poin yang harus ditingkatkan dan belum ada penurunan, makanya belum bisa pindah, belum bisa buat blok lain. Pada umur 7 bulan perlakuan sama, optimalisasi kekokohan sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan, itu pasti. Persentase hidup, di sini sudah tahu 95% biasanya. Kematian hanya 5%. Naungan 25% saja, cahaya masuk 75%. Proses fisiologi tanaman sudah 90% up. Artinya sudah di atas 90%. Nah, sudah siap tanam sebenarnya, sudah siap tanam. Kemudian kriteria bibit, ya kalau sudah 90% up, proses fisiologi artinya bibit ini adalah bibit standar siap tanam. Sifat meningkat, artinya kan masih ada peningkatan. Kemudian tinggi bibit sudah 50 cm up, betul-betul siap tanam. 40 sampai 50 cm adalah bibit siap tanam. Kekokohan batang sudah kita anggap 100%. Kompakan media sudah 90% up. Lalu jumlah helai daun sudah 35% dari tinggi standar bibit siap tanam.
Tujuannya peningkatan kualitas tumbuh dan kekokohan. Nah, dari gambaran ini, pada umur 7 bulan ini sebenarnya kita sudah harus tanam ke lapangan. Kenapa? Kalau ini kan meningkat, berarti kan belum menurun, berarti sebenarnya belum bisa pindah logikanya. Tapi karena ini sudah 7 bulan dan proses fisiologi tanaman sudah berjalan berapa? 90% up. Kekompakan media sudah 90% up. Kekokohan batang sudah 100%, ini sudah harus kita tanam. Apakah bisa kita perlakukan lagi 100%? Bisa saja, tapi biaya. Ngapain bibit yang sudah siap tanam masih dipertahankan? Artinya kalau bibit sudah siap tanam harus kita tanam. Jadi selesailah sampai di 7 bulan. Setelah 7 bulan ini apakah kita langsung tanam? Ya jangan. Karena naungannya masih ada 25%. Kita harus adaptasikan ke lingkungan 100% cahaya masuk. Jadi pada saat umur 7 bulan kita geser ke blok selanjutnya, blok yang terbuka dengan naungan 100%. Nanti kita lihat. Artinya apa? Umur 6 bulan sampai 7 bulan bibit bergeser lagi, berarti kita sudah bisa tahu dan bisa beri nama blok ini blok apa namanya. Kita lihat satu-satu. Ada kalimat kekokohan. Kemudian naungannya hanya 25%. Artinya nama yang baik untuk blok ini kekokohan nanti kan bisa seperti kami beri nama blok pengerasan. Proses pertumbuhan berjalan, dia hanya ingin memperkokoh batang, mengompakkan media dan daun lebih kuat dan lebih kokoh, presentasinya lebih meningkat. Jadi blok ini kami namakan blok pengerasan karena naungannya hanya 25%, kami beri nama blok pengerasan atau blok 25%. Karena 6-7 bulan ini sudah bibit sudah harus pindah lagi. Jadi itu asal muasal nama. Sudah 3 blok kita bikin. Kita dapat nama. Umur 1-2 bulan blok penyungkupan atau blok 75%. Umur 3-5 bulan blok penyapian atau blok 50%. Kemudian umur 6-7 bulan kita beri nama blok pengerasan atau blok 25%. Waktu 7 menit. Berarti kita bisa bahas blok terakhir. Dan ini sebenarnya bibit siap tanam. Blok adaptasi dengan naungan 0%. Kita bahas langsung. Setelah bibit dikeluarkan dari blok pengerasan, blok 25% ini, kita bahas di blok selanjutnya, blok adaptasi terhadap lingkungan sebenarnya. Cahaya matahari masuk 100%. Tujuannya apa? Adaptasi. Namanya adaptasi itu tidak lama. Karena kalau terbuka terlalu lama juga, 1 bulan misalnya mati, ini hangus bibit karena matahari. Makanya adaptasi itu ya tidak perlu lama, 1 mingguan selesai dan langsung drop untuk ditanam. Persentase hidup biasanya di sini sudah sangat kecil, bahkan bisa sampai 100% karena 1 minggu saja. Kematian 0%. Cahaya 100%, naungan 0%. Kemudian fisiologi tanaman sudah 90%, sangat siap tanam. Terus sifat sudah standar dan sudah siap tanam. Kriteria sudah standar. Tinggi bibit 50 cm up, 40 cm ke atas itu sebenarnya sudah siap tanam. Kekokohan batang sudah 100%, kekompakan media 90% up, artinya bisa saja 100, tapi mustahil karena tanah, kita anggap 90%. Jumlah helai daun dari ketinggian bibit 50 cm dia sudah menguasai sepertiganya, itu sudah standar untuk siap tanam. Tujuannya menanam, artinya tujuan blok ini adalah mempersiapkan bibit untuk ke lapangan penanaman. Jadi singkat saja di blok ini, pada saat umur 7 bulan geser ke blok adaptasi dan langsung ditanam. Nah, blok apa namanya ini? Karena nggak ada perlakuan ini susah beri nama, jadi kita ambil di naungan saja. Jadi naungannya 0%, cahaya matahari masuk 100%, jadi kan terbuka sekali. Jadi kami beri nama karena dia terbuka ya open area atau blok 0% karena tidak ada naungan lagi, naungannya 0%. Jadi itu asal muasal dapat nama blok-blok perlakuan atas dasar analisa. Jadi
progres bibit baru masuk sampai ke bibit siap tanam, kita kaji per bulannya, ditemukanlah nama-nama blok tadi. 1 sampai 2 bulan setelah harus pindah. Nanti kan blok ini sudah bisa kita beri nama blok penyungkupan atau blok 75%. Umur 3 sampai 5 bulan, pada saat 5 bulan sudah mulai menurun, harus pindah, perlakuannya harus nambah cahaya matahari. Perpindahan ini, blok ini sudah kita bisa beri nama blok penyapian atau blok 50%. Di blok ini pada saat umur 6 sampai 7 bulan ini sudah rata-rata siap tanam. Kita harus tanam, tapi adaptasikan dulu, kita pindah ke blok adaptasi. Blok ini sudah kita beri nama blok pengerasan atau blok 25%. Di proses adaptasi terhadap lingkungan sebentar saja tanpa ada naungan, kita beri nama blok open area atau 0%. 1 minggu kita tanam. Jadi saya kira itu kajian agak ilmiah terkait dengan progres pertumbuhan bibit dari awal sampai bibit siap tanam, sekaligus menemukan nama-nama blok atas dasar perlakuan bibit. Perlakuan bibit artinya kita mengikuti kemauan bibit. Bibit ini mau, kalau nurun berarti dia mau yang lain, kita pindahkan. Apalah nama blok ini juga. Setelah berjalan waktu di sini dia mulai menurun, oh harus pindahkan blok lain, ini kita nama penyapian. Di sini juga tidak ada penurunan, tapi bibitnya sudah rata-rata siap tanam, maka kita adaptasikan untuk persiapan nanam. Blok ini kita bisa namakan apa? Seperti blok pengerasan. Di sini 1 mingguan sebentar adaptasi saja di lingkungan terbuka. Setelah itu kita tanam. Blok apa kita namakan? Ya blok open area. Itu nama itu ya apa saja, yang penting agak masuk akal. Jadi sekarang itu bahasan untuk kajian agak ilmiah terkait dengan progres pertumbuhan tanaman dari 0 sampai siap tanam, asal muasal nama blok tadi. Itu saja bahasannya, 12 menit. Jadi kalau ditambahkan dari penyungkupan ini kacau, ini 1 jaman nggak mau orang nonton. Jadi kita pecah ya. Pertama asal muasal blok penyungkupan, penyapian, pengerasan open area. Pengerasan open area adalah video ini. Saya kira itu semoga bermanfaat dan semoga agak ilmiah, dan semoga betul. Kalau ada data-data saya yang salah, yang mohon koreksi, ya bisa di komen atau di WA kan, atau berikan data yang benar mana. Kalau benar ya harapannya diikuti dan diberikan sedikit apresiasi. Cukup sekian. Gaspol, itu kata Denny Siregar. Begitulah kura-kura, kata Ali Kurama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.